Saya terkejut Mas, nangis. Pokoknya saya nggak bisa Mas, saya masih ingat kalau anak saya itu, anak saya itu nggak bisa saya. Saya kaget. Ini siapa ya? Katanya, udah Pak, saya nggak bisa bicara. Ada apa? Ternyata setelah saya paksa baru mau bilang, Pak, Mbak Sani sudah nggak ada Pak. Ada apa? Saya kan nggak tahu ada Arema itu. Tragedi Kanjuruhan masih menyisakan sejumlah teka-teki yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah kondisi tertutupnya pintu stadion saat peristiwa yang merenggut seratusan korban jiwa itu terjadi. Usai penembakan gas air mata, penonton berupaya berlari menuju ke pintu keluar untuk mengambil nafas. Mereka berdesakan hingga saling dorong. Ada yang terjatuh hingga terinjak dan tertindih. Dalam keadaan genting seperti itu, satu-satunya harapan hidup adalah pintu keluar. Maka ramai-ramailah ribuan orang itu menuju pintu untuk mendapatkan udara segar. Namun disinilah titik yang disorot banyak pihak. Pasalnya, pintu keluar itu dikabarkan dalam keadaan terkunci. Untuk melihat langsung hal ini, Presiden Jokowi meninjau langsung Stadion Kanjuruhan Malang. Jokowi juga melihat langsung titik-titik di mana penumpukan massa terjadi. Menurut Jokowi, permasalahan yang terjadi adalah pintu keluar yang dikunci dan kepanikan penonton menjadi sebab banyak jatuhnya korban. Oke, ini enggak, pertanyaannya kenapa sih sampai 3 nggak dibuka itu loh? Soal pintu yang terkunci juga terkonfirmasi lewat Ketua Komisi Disiplin PSSI Erwin Tobing. Erwin membenarkan fakta adanya pintu Stadion Kanjuruhan yang terkunci saat insiden mengerikan itu terjadi. Menurut Erwin, ini menjadi kelalaian security officer Arema FC dalam menjalankan tugas. Misteri terkuncinya pintu di Stadion Kanjuruhan Malang akhirnya terungkap. Erwin Tobing menyebut seharusnya pintu tersebut dibuka 10 menit sebelum pertandingan selesai. Saksi mata di tempat kejadian juga mengakui bahwa saat itu pintu dalam keadaan terkunci. Faisal Ayah Muhammad Reko Septian mengungkapkan pengakuan kawan-kawan anaknya yang turut terjebak di Tribun 12 Stadion Kanjuruhan. Tempat itu adalah lokasi di mana gas air mata menghujani mereka. Saat penonton berupaya berlari menuju ke pintu keluar untuk mengambil nafas, mereka berdesakan hingga saling dorong. Belum lagi, pintu keluar itu ternyata dalam keadaan terkunci, katanya. Tak hanya itu, Yoga Rido Prasetyo, salah satu Aremania di Tribun 11, juga menceritakan hal yang sama. Menurutnya, pintu keluar di tribun itu terkunci kala gas air mata begitu pekat. Jadi memang ada dugaan kuat bahwa saat itu pintu dalam keadaan terkunci. Lalu, bagaimana pernyataan dari pihak kepolisian? Mabes Polri dan Kompolnas ternyata berbeda temuan soal kondisi beberapa pintu keluar di Stadion Kanjuruhan Malang. Kompolnas sebelumnya menyebut ada pintu yang terkunci. Namun Mabes Polri berdasarkan hasil identifikasi Lab 4 menyatakan pintu sebenarnya terbuka. Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan rekaman CCTV yang terpasang di pintu 3, 9, 10, 11, 12, dan 13 memperlihatkan pintu terbuka kendati cukup sempit saat laga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Dia menambahkan, dari pintu yang terbuka kecil itu, ada banyak orang yang berdesakan mencari jalan keluar, sehingga terjadi peristiwa berhimpitan dan saling tindih di tribun ekonomi. Fakta ini sekaligus menjadi bantahan temuan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, didasari oleh keterangan para saksi mata yang ditemui Kompolnas. Isu berkembang saya konfirmasi kepada Kapolres
tidak ada perintah untuk menutup pintu sehingga harapannya 15 menit dibuka. Tetapi tidak tahu kenapa pintu kok ditutup, kata Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudianto. Pihaknya baru menerima informasi adanya pintu stadion yang tertutup saat melakukan pendalaman dan informasi dari sejumlah pihak. Tetapi belum ada keterangan resmi siapa yang mengunci pintu tersebut sehingga membuat banyak penonton berdesakan dan meninggal karena terinjak-injak. Lantas, siapa yang menutup pintu? Ketua Komdis PSSI Erwin Tobing menyebutkan bahwa alasan pintu tribun tidak terbuka karena adanya kelalaian petugas keamanan atau security officer di stadion. Namun dugaan ini perlu dibuktikan lebih lanjut. Misteri terkuncinya pintu stadion harus mampu dibuka oleh tim investigasi, biar pertanyaan yang mengganjal di benak publik akhirnya terjawab. Presiden Jokowi juga sudah memerintahkan agar kasus ini harus diusut tuntas dan tidak boleh ditutup-tutupi. Iya, kenapa dibentuk tim mencari fakta independen? Karena ingin kita usut tuntas, tidak ada yang ditutup-tutupi, yang salah juga diberikan sanksi, kalau masuk ke pidana juga sama dipidanakan. Tetapi yang paling penting juga, saya nanti mau ke stadion, saya juga akan perintahkan Menteri PU untuk mengaudit total seluruh stadion yang dipakai untuk Liga, baik Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3. Semuanya. Pertanyaannya kenapa sih sampai 3 nggak dibuka itu loh? Saya kira memang kita perlu evaluasi total semuanya, baik manajemen pertandingan, manajemen stadion, manajemen penonton, manajemen waktu, manajemen pengamanan, semuanya harus dievaluasi total agar peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan ini tidak terjadi lagi.